Pernah nggak sih ngerasa hari-hari itu kayak lewat gitu aja, penuh sama kesibukan? Saya yakin kita semua pernah ya. Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang bisa jadi semacam jangkar di tengah badai kesibukan itu. Zikir pagi dan petang. Yuk kita bedah bareng gimana ritual yang kelihatannya simpel ini ternyata bisa bawa ketenangan yang luar biasa buat hidup kita. Coba deh bayangin, notif HP, deadline kerjaan, suara bising di jalan. Di mana coba kita bisa nemuin jeda? Nah, zikir itu jawabannya. Tapi ini bukan soal lari dari dunia ya, justru sebaliknya. Ini tentang gimana kita nemuin pusat ketenangan kita justru di tengah-tengah semua itu. Nah, jadi apa sih sebetulnya kekuatan di balik mengingat Tuhan ini? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya, biar kita benar-benar paham kenapa amalan ini tuh dalam banget maknanya. Gampangnya gini deh, zikir itu adalah tindakan kita secara sadar mengingat Allah. Ini penting ya, jadi bukan cuma sekedar ngulang-ngulang kata-kata aja, tapi ini sebuah proses buat ngambungin lagi hati kita sama Sang Pencipta. Hasilnya, ketenangan batin yang beneran kerasa. Dan sekaligus jadi kayak perisai gitu dari hal-hal negatif sehari-hari. Dan perlu kita tahu, ini tuh bukan sekedar tradisi turun-temurun loh. Anggap aja ini kayak undangan pribadi langsung dari Tuhan. Penasaran kan dari mana undangan ini datang? Yuk kita lihat. Nah, ini dia panggilannya. Sebuah ajakan yang super jelas dan langsung buat kita menjadikan momen pagi dan petang itu sebagai waktu khusus untuk konek sama Tuhan. Ini tuh kayak cara kita membingkai hari kita dengan kesadaran ilahi. Dari kita mulai sampai kita selesai beraktivitas. Oke, terus kapan nih waktu terbaik buat ngelakuin check-in spiritual ini? Sebetulnya ada beberapa pendapat ulama, tapi kita fokus ke jendela waktu yang paling praktis dan gampang buat kita ikuti aja ya. Gampangnya gini, zikir pagi itu waktu idealnya mulai dari setelah sholat subuh sampai sebelum zuhur. Kalau zikir petang, itu dari setelah sholat asar sampai malam hari. Nah, lihat kan, ini bukan jadwal yang kaku banget. Justru enaknya waktunya fleksibel banget, jadi kita bisa sesuaikan sama ritme hidup kita masing-masing. Yuk, sekarang kita bongkar isi perangkat spiritual ini. Kita bakal lihat beberapa bacaan kunci. Anggap aja ini kayak alat-alat canggih, yang masing-masing punya fungsi spesifiknya sendiri. Keren kan? Oke, alat pertama kita adalah ayat kursi, atau yang sering disebut juga ayat singgasana. Ini tuh dianggap sebagai salah satu ayat paling dahsyat di dalam Al-Quran, dan sebentar lagi kita bakal tahu kenapa. Coba deh kita renungin sebentar. Kekuatan yang menjaga seluruh alam semesta, langit dan bumi, dan gak ngerasa capek sama sekali. Waktu kita baca ini, kita diingatkan lagi kalau kita itu ada dalam penjagaan yang maha kuat. Ada rasa aman yang, wah dalam banget deh kalau kita sadar akan hal ini. Nah, ini dia jaminannya. Simpel banget. Baca di pagi hari, kita dapat perlindungan sampai petang. Baca di petang hari, kita dilindungi sampai pagi. Ini benar-benar kayak kita lagi mengaktifkan perisai spiritual kita buat seharian penuh. Lanjut ke alat kita berikutnya. Ini adalah trio perlindungan. 3 kul. 3 surat yang pendek-pendek banget, tapi kekuatannya luar biasa. Anggap aja ini kayak P3K spiritual kita buat menangkal segala macam gangguan. Dan hebatnya, kekuatan trio ini ada di kesederhanaan dan kelengkapannya. Cukup dengan baca masing-masing 3 kali di pagi dan petang, itu udah cukup buat melindungi kita dari segala macam keburukan. Jadi ini kayak paket lengkap perlindungan, mulai dari kejahatan makhluk sampai bisikan-bisikan negatif di dalam diri kita. Efisien banget, tapi dalam. Dan alat terakhir di toolkit kita hari ini dia rajanya, Sayyidul Istighfar. Sesuai namanya, ini adalah rajanya semua doa minta ampun. Cara paling komplit, paling lengkap untuk membersihkan diri kita. Jadi ini bukan sekedar bilang, ya Allah aku minta maaf ya. Ini lebih dalam dari itu. Ini adalah sebuah proses pengakuan yang tulus. Pertama, kita akui keagungan Tuhan. Kedua, kita sadar posisi kita sebagai hambanya. Ketiga, kita jujur. Kita ngakuin nikmatnya sekaligus juga kesalahan-kesalahan kita. Nah, baru yang keempat, dari posisi yang jujur dan rendah hati itulah kita minta ampun. Ini yang bikin doa ini jadi powerful banget. Dan ganjarannya, wah ini luar biasa banget. Hadis ini menjanjikan surga buat siapapun yang membacanya dengan yakin sepenuh hati, terus dia meninggal di hari itu. Kata kuncinya di sini adalah yakin. Jadi ini bukan soal bacaan otomatis, tapi soal ketulusan hati yang benar-benar total.
Jadi, kita udah bongkar toolkit kita barusan ya. Ada perisai perlindungan si ayat kursi, ada trio penjaga 3 kul, dan ada rajanya minta ampun, Sayyidul Istighfar. Kalau semua ini kita gabungin, kira-kira apa sih hasil akhirnya buat kita? Intinya, semua itu bermuara ke 3 hal ini. Perlindungan yang jadi benteng buat hari-hari kita. Ampunan yang bikin beban di jiwa kita jadi lebih ringan. Dan yang terpenting, kedamaian yang menenangkan hati. Inilah pulang secara spiritual yang kita butuhkan setiap harinya. Jadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng. Di tengah semua kesibukan dan tuntutan waktu, kira-kira apa sih yang bisa diubah oleh katakanlah 5 menit zikir yang penuh kesadaran? Cuma 5 menit, tapi mungkin dampaknya bisa mengubah segalanya.